Saya gunain. Jadi lu Cuman nggak anti dong? benar. Salah dong tadi gue bikin judul. Saya gunain cuman versi kuantitatifnya. Saya base-nya adalah saya sebisa mungkin gunain analisa kuantitatif karena itu yang saya gunain untuk pribadi. Tapi analisa fundamental bisa dibuatkan kuantitatif. Gimana Bisa, caranya? bisa. Caranya? Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita kedatangan tamu pada kali ini, dimana tamu saya ini menyatakan dirinya sebagai musuh daripada analisa fundamental. Coba kita denger-denger dulu sebenarnya bener apa enggak sih. Adi, selamat datang. Oke. Sesi penjebakan. Sebenarnya gue lagi banyak pengen untuk mewawancari orang gitu ya. Oke. Pengen dapat sudut pandang. Gue sendiri ini kan aliran Bansi ya. Jadi apa itu? Aliran Bansi itu adalah gue meyakini bahwa harga itu terbentuk bukan karena analisa teknikal saja. Tidak terbentuk akibat laporan keuangan saja. Tapi akhirnya ya kayak orang kalau punya metode tuh namanya Kansley method lah. Kansley method tuh adalah William J. O'Neill. Itu keyakinan gue. Tapi dari ngobrol sebelum video ini dibuat ya, ada beberapa statement yang mengatakan bahwa lo pribadi kalau untuk analisa laporan keuangan sebenarnya menggunakan atau enggak sih? Saya gunain. Jadi cuman lo nggak anti dong? benar. Salah dong tadi gue bikin judul. Saya gunain cuman versi kuantitatifnya. Saya base-nya adalah saya sebisa mungkin gunain analisa kuantitatif karena itu yang saya gunain untuk pribadi. Tapi analisa fundamental bisa dibuatkan kuantitatif. Gimana bisa, caranya? Bisa. Caranya? Caranya kalau yang saya gunain, biasa kalau misalnya teman-teman pakai apa tuh rasio. Kalau pakai rasio, saya nge-ranking. Rasio di sistemnya ranking. Jadi saya ngelihat, saya udah buat datanya sih. Nanti juga saya udah buatin bukunya. Oke. Nanti kita kasih tahu buku lo ya. Oke. Siap. Itu adalah saya nge-ranking gimana sih performa saham dengan misalnya ya 10 saham dengan ROE tertinggi. Gimana sih performa saham dengan 10 PER terendah di dalam LQ45 misalnya. Performanya selama performa harganya nih. Performanya selama saya punya data sekitar 11 tahun terakhir. Setelah di ranking lo akan mendapat sebuah kesimpulan apa? Saya ada mau dibahas boleh nanti. Oh, oke. Jadi oke, sekarang di bagian ini ya. Berarti sebenarnya bukan anti analisa fundamental, tapi adalah menggunakan sudut pandang analisa fundamental dengan sudut pandang yang berbeda. Kuantitatif. Itu namanya kuantitatif. Iya, semi sih saya. Nggak benar-benar pure banget enggak sih. Oke, sedangkan kalau seperti metode valuasi saham yang selama ini selalu dibicarakan membeli saham dengan harga terdiskon dari fair value-nya, itu namanya strategi apa? Kunci bagi saya di kuantitatif tuh saya bisa backtest. Saya bisa lihat ke belakangnya gimana kalau saya gunain metode ini. Nah kan kalau gue pakai valuasi emang nggak bisa? Valuasinya contohnya gimana? Gue menggunakan metode valuasi katakanlah discounted cash flow. Ya. Nah, discounted cash flow misalnya ya. Berarti misalnya asumsinya biasa orang 5 atau 10 tahun 5 ya. 5 atau 10 tahun bisa 15. Oke. Misalnya 10 lah yang paling 10, umum ya, 10 10 tahun. Sekarang tahun 2021. 10 tahun berarti Anda butuh data dari 2011. Free cash flow dari 2011. Nah, berarti kan kalau saya mau ini discounted cash flow, free cash flow. Free cash flow kan, DCF kan? Oke. Berarti kan Anda butuh data untuk nentuin valuasi tahun 2021, Anda perlu data dari 2011 ya. 2011 ke 2020. Nah, berarti untuk Anda nge-backtest data itu, Anda perlu data, misalnya Anda mau ke tes 10 tahun, berarti Anda perlu data dari kira-kira dari tahun 2000. Saya nggak punya datanya. Iya sih. Untuk tahu performanya gimana. Iya. Sorry. Untuk gimana tahu performanya kayak gimana. Kalau pakai sistem ranking setahun misalnya, saya bisa langsung tahu dari tahun 2011 5 PER terendah performanya gimana. 2012 5 PER terendah tahun 2010 per 31 Desember datanya gimana. Makanya saya nggak pakai ke sana karena saya nggak bisa backtest. Mungkin teman-teman ada yang bisa backtest, saya nggak punya datanya sepanjang itu. Iya, ini menurut saya juga menjadi masuk akal di. Gini, kalau misalnya kita pergi mungkin di US gitu ya. US kan marketnya udah jauh banget dari kita dia ya. Panjang banget. 1890 itu adalah waktu tahun 2008 ketika gue ngerasa bahwa technical itu tidak bisa berdiri sendiri. Gue baca pasar itu dari tahun 1890 untuk Standard & Poor's dan juga Dow Jones Industrial. Dan laporan keuangannya itu
sudah ada sejauh itu berarti ya gitu. Meskipun mulai terdigitalisasi mulai kapan itu perkara yang berbeda. Tapi kalau di Indonesia dengan market Indonesia itu dimulai dari tahun 1970-an, artinya untuk di backtest dengan metode yang lu maksud itu berarti sangat sedikit banget saham yang bisa ya. Sedikit banget. Saya nggak nemuin sih datanya di mana. Saya udah cek, udah langganan TIKMI juga sih. Oke. Jadi nggak ada juga. Ada, cuman nggak sepanjang itu. Misalnya kita pakai discounted free cash flow, berarti kan gini kan, 10 tahun. 10, misalnya dari 2011 ke 2020. Ketemu valuasi tahun 2021. Kita nggak tahu ketemunya kapan kan. Iya. Nah, kalau saya pengen backtest nih. Misalnya tahun 90 ke tahun 2000. Ketemu valuasi tahun 2001. Nah, saya mau backtest ketemu tahun 2001, ketemu tahun 2002, ketemu tahun 2003, hasilnya gimana, ketemu tahun 2004, hasilnya gimana. Kita kan belum ada datanya. Baik, kalau gitu ada apa yang bisa lu sharing pada hari ini gitu ya, terkait dengan orang-orang yang mulai belajar analisa fundamental versi Adi? Kalau di saya sih fundamental jadi lebih jelas datanya ke belakang gimana, hasilnya gimana kalau menggunakan strategi ini. Oh, jadi seolah-olah ya, lu akan coba cari ya dari misal LQ45, lu akan cari yang pairnya paling rendah, 5 pair yang paling rendah, dilihat ke belakang seperti apa kinerjanya. Terus dari situ dapat kesimpulan apa? Sektornya, sahamnya. Jadi, emang ada. Wah, itu mungkin video selanjutnya ya. Wah, lu berngutang banyak loh nanti lo kalau begitu video. Karena panjang banget ya. Oh, tapi apa yang nanti akhirnya yang akan kita dapat apa? Nama sahamnya atau nama sektornya? Saya ada nama sektornya dapat, nama sahamnya dapat. Oh, ada 2. Banyak sih. Tapi pada akhirnya dengan metode seperti itu membuat kita bisa memiliki suatu keyakinan bahwa sektor ini bagus untuk diinvestasikan. Secara data ke belakang. Saham ini bagus diinvestasikan. Kelas saham ini, maksudnya dengan ciri ini gitu. Oh, kan cirinya. Kan kalau kuantitatif itu nggak boleh kayak saham ini bagus gitu, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh namanya. Ya saham dengan kriteria ini, misalnya kayak tadi, misalnya saham sektor ini atau saham dengan 5 pair terendah atau 10 ROA tertinggi. Gitu. Oh, kalau gue mintanya begini sekarang, sebenarnya ROE berapa yang paling bagus yang membuat harga sebuah saham bisa terbang? Lu bisa nggak? Saya nggak. Menurut saya susah ya kalau di Indonesia susah karena misalnya kita sebut ROE minimal 20% dengan minimum kapitalisasi sekian. Di Indonesia nanti ketemu sahamnya cuma 2 atau 1 kali. Dulu saya pakai kayak gitu screening. Jadinya kayak gitu susah jumlah sahamnya itu nggak sama. Ya kan 722 doang kita bos sekarang. Makanya dengan sistem ranking, saya nemuinnya dengan sistem ranking itu kita bisa ketemu hasil yang lebih konsisten, terutama dengan jumlah sahamnya. Terus ketika lu melakukan itu sebenarnya lu masih ngelihat teknikal nggak? Kalau saya untuk investasi. Ada namanya momentum. Itu saya juga ada analisa juga. Analisa juga bisa masuk ke untuk investing bisa. Namanya tuh ada di Kanslim juga kok. Kanslim tuh sebenarnya istilahnya beda. Istilahnya beda. Istilah saya sih ROC sih, rate of change. Oke. Sama aja. Iya. Di Kanslim juga dia pakai itu. Iya. Oke. Thank you buat sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua bahwa sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa untuk berada di pasar ya. Saya pribadi kalau saya salah juga minta dikoreksi gitu ya buat teman-teman juga ya. Sebenarnya nggak ada orang yang anti-anti banget dengan sebuah analisa. Analisa teknikal ya dia lumayan menguasai ya. Lalu fundamental juga dengan berbagai macam alasan-alasan yang berbeda tetap membaca fundamental pada akhirnya walaupun katanya anti fundamental ternyata ROE itu kan fundamental. Tapi rasio gitu kan. Tapi kalau kita mau lihat baca secara laporan keuangan secara revenue ya boleh juga dengan cara seperti itu gitu kan. Mungkin saya mau potong dikit yang saya tidak gunakan. Saya tidak gunakan adalah yang ngelihat kayak misalnya baca laporan keuangannya tuh yang kayak produknya ini, terus manajemennya ganti. Karena bagi saya pribadi ya, saya terserah sih bagian saya mau pakai, saya nggak ada masalah juga. Manajemen ganti, saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Saya nggak ngerti misalnya misalnya dia keluarin produk baru. Misalnya kalau produk barunya ini, saya nggak bisa nilai. Saya pribadi ya, saya nggak punya kemampuan untuk bisa nilai. Memang subjektif produk ini bagus. Nah, subjektivitasnya menurut saya terlalu tinggi. Menurut misalnya gini ya,
tiba-tiba ada sebuah perusahaan tech company gitu ya, tiba-tiba meng-hire Ryan sebagai direktur utama untuk itu kan subjektif banget. Lu bakal tahu si Ryan mungkin jago, nggak tahu ya ada orang lain bilang itu musuh gua tuh, gua malah sell. Jadi begitu juga bisa. Itu manajemen menurut gua. Jadi saya ngambil sesuatu hal yang lebih bisa diukur. Oke. Kata-katanya sih make sense. Ya, bagi orang-orang yang memang orang eksak gitu ya sebenarnya. Emang perlu pegangan, nggak bisa pakai perasaan. Kita kan duit itu kan nggak adalah angka ya. Jadi menurut gue harus juga ada suatu justifikasi angka yang bisa kita pertanggungjawabkan ke belakang. Jadi, untuk pendapat itu. Sudut pandang saya yang penting itu adalah sesuatu yang bisa diukur ke belakang. Misalnya ROA itu bisa diukur, ada angkanya. Tapi kalau perubahan manajemen, mungkin teman-teman ada yang pakai, bahkan Warren Buffett pun pakai kan. Dan dia sukses ya kan. Tapi kalau bagi saya nggak bisa ukur. Dari sudut pandang kuantitatif itu subjektif. Menurut gue subjektif kok. Ketika bicara perusahaan itu melakukan shifting dengan melakukan inovasi pada sebuah produk, lu juga nggak tahu. Saya nggak bisa ke sana. Kecuali lu ahli. Makanya memang Warren Buffett di situ gue bilang ada benang merahnya. Dia selalu mengatakan bahwa investasilah di perusahaan yang lu pahami sektornya. Dia paham. Tapi kalau kita mau bahas lebih lanjut, ada perusahaan yang untung terus dan untungnya cenderung naik di suatu sektor yang harganya nggak naik-naik, masih di situ-situ aja. Karena nggak ada bandarnya, bos. Oh iya, ya sebenarnya kesimpulannya adalah analisa teknikal fundamental tidak berguna kalau bandara tidak berkehendak tersebut, iya nggak? Kesana ujungnya. Enggak dong. Kan kalau Slim kan begitu. Dia bilang ada harga, ada manajemen, ada laba yang tumbuh, ada inovasi. Tapi kan kalau yang punya barang tidak berkehendak demikian ya sudah selesai. Jumlah share di lembar yang ada di publiknya juga sedikit kan juga akan pengaruh juga kan. Iya. Oh iya itu di Slim ya. Cukup banyak lah kira. Tapi ini menjadi suatu hal ya bahwa maksud daripada fundamental itu juga luas. Jadi ya kalau tidak berbicara mengenai harga wajar sebuah perusahaan, kita mau melihat kekuatan rasio ke belakang perusahaan sehingga mendapatkan sektornya, itu juga menurut saya juga bagian dari fundamental seperti itu. Oke, thank you Dik atas hari ini. Semoga selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Bila Anda ingin bertanya dan juga ingin memberikan masukan terkait dengan materi, Anda bisa hubungi saya @WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya. Lu kan nggak sebut nama. Oh iya. Oke. Adi Prasetya. Oke, salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.